Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 3 mau membahas tentang penyuntingan artikel untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum itu, marilah kita perkenalan diri terlebih dahulu. Dengan saya, Davina Putri Ramadhani, dengan NIM akhiran 003. Saya Olivia Dewi Indira Wiratati dengan akhiran NIM 011. Saya Cahaya Bagus Kurnia dengan akhiran NIM 014. Saya Alik Ayatul Ismi dengan akhiran NIM 015. Saya Panduare Satya Satriaji, akhiran NIM 016. Saya Nova Dwi Cahyati dengan akhiran NIM 017. Saya Rika Amelia Putri, akhiran NIM 028. Oke, baik. Untuk artikel pertama yang kita sunting pada hari ini adalah The Quality of Arguments Made by EFL, University Students in Their Conceptual Papers, yang ditulis oleh Indarat Namubida pada tahun 2020. Dan berikut merupakan tujuan penelitian dan hasil penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan kualitas argumen yang ditulis oleh mahasiswa bahasa Inggris sebagai bahasa asing di dalam artikel konseptual mereka. Dengan menilai aspek elemen dan kualitas argumen, penelitian ini dilakukan dengan metode analisis konten kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar argumen yang disampaikan oleh para mahasiswa merupakan argumen yang lemah, disertai dengan alasan dan bukti yang tidak relevan, tidak logis, dan lemah. Juga pula menunjukkan bahwa struktur elemen argumen yang bagus tidak dapat menjamin memiliki kualitas argumen yang baik pula, begitupun sebaliknya. Oke, untuk suntingan abstrak yang pertama, ini aslinya adalah penulisan argumentatif sering digambarkan sebagai hal yang sangat kompleks dan memberikan kesulitan besar bagi pelajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Untuk suntingan, penulisan argumentatif sering dianggap sebagai sesuatu yang kompleks dan menyulitkan bagi pembelajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Dengan alasan, kalimat ini diperbaiki untuk kejelasan dan alur logika. Kata memberikan kesulitan besar diubah menjadi menyulitkan agar lebih ringkas dan efektif. Lalu, kata pelajar diganti dengan pembelajar, karena konteksnya adalah sebagai pelajar bahasa, bukan siswa dalam jenjang pendidikan formal. Baik, untuk suntingan abstrak yang kedua, teks aslinya adalah terdapat 14 artikel konseptual dengan 44 argumen yang didapatkan melalui dokumentasi dan dipilih berdasarkan beberapa kriteria. Lalu untuk hasil suntingannya adalah sebanyak 14 artikel konseptual yang memuat 44 argumen dikumpulkan melalui dokumentasi dan dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Alasannya, perbaikan struktur kalimat untuk meningkatkan kelancaran bacaan. Lalu, suntingan abstrak ketiga, teks asli tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan kualitas argumen yang ditulis oleh mahasiswa bahasa Inggris sebagai bahasa asing di dalam artikel konseptual mereka, dengan menilai aspek elemen dan kualitas argumen. Suntingan, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kualitas argumen yang ditulis oleh mahasiswa yang mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa asing dalam artikel konseptual mereka, dengan menilai aspek, elemen, dan kualitas argumen. Alasan, kalimat disusun ulang agar lebih ringkas dan formal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk titik-titik. Dapat diringkas menjadi penelitian ini bertujuan untuk titik-titik. Next. Lalu untuk artikel yang kedua yang akan kita sunting adalah artikel yang berjudul Coco as a Dominating Woman in Wei Hui Shanghai Baby yang ditulis oleh Bagus Nata Prateksa pada tahun 2019. Untuk penelitian ini sendiri
bertujuan untuk meneliti buku Shanghai Baby tahun 1999 oleh Wei Wei yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara Wei Wei menggambarkan dominasi Koko dan bagaimana pengaruhnya terhadap tokoh pria di dalam novel ini dengan menggunakan metode kualitatif. Untuk hasil penelitiannya sendiri, studi ini menghasilkan fakta bahwa Koko sebagai wanita kuat dan mandiri yang memiliki dua pria, yaitu Tian Tian, cinta romantisnya, dan Mark, cinta birahinya. Tian Tian memberikan keindahan cinta, sementara Mark memenuhi kebutuhan seksual. Dominasi Koko membuat Tian Tian takut kehilangan, sedangkan bagi Mark, hubungan ini memberi kesempatan menikmati kecantikan Asia Koko. Baik, selanjutnya untuk suntingan abstrak yang pertama diambil dari teks aslinya yaitu Shanghai Baby merupakan salah satu karya populer karangan Zhou Weihui. Kemudian suntingannya Shanghai Baby merupakan salah satu karya sastra populer karya Zhou Weihui. Penjelasannya, kata karangan lebih tepat diganti menjadi karya agar tidak terjadi pengulangan makna dengan kata karya sastra. Baik, untuk suntingan abstrak kedua, teks aslinya novel tersebut menceritakan tentang seorang wanita bernama Koko yang berjuang dalam kisah cintanya sendiri. Untuk suntingannya, novel ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Koko yang berjuang dalam kisah cintanya sendiri. Kata tersebut bisa diganti dengan ini agar kalimat terasa lebih natural dan tidak kaku, terutama saat kalimat sebelumnya sudah menyebutkan judul novel. Next. Untuk suntingan abstrak ketiga, teks aslinya, data inti diambil dari sumber data yang menggambarkan dominasi Koko dan pengaruhnya terhadap tokoh pria. Untuk suntingannya, data inti diambil dari bagian-bagian yang menggambarkan dominasi Koko dan pengaruhnya terhadap tokoh pria. Penjelasannya, sumber data sudah disebut sebelumnya, sehingga pengulangan dihindari, kata bagian-bagian lebih tepat daripada sumber data. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang penyuntingan artikel pada dua artikel yang sudah kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku moderator izin undur diri.